Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sangat senang bisa menyapa Anda di rumah Anda masing-masing. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menjaga setiap Anda. Anda juga buka hati bagi Tuhan untuk Tuhan berperkara dalam hidup Anda. Anda terus konsisten melakukan hal-hal yang harus Anda lakukan. Mari kita bekerja sama dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan memberi upah kepada setiap orang yang mau melakukan bagiannya. Kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Semua jemaat yang ada di Sumatera, jemaat gereja Mawar Syaron yang sangat saya kasihi, saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik dan terus bertumbuh bersama dengan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita belajar untuk menabur hari-hari ini. Kalau kita menabur itu, menaburnya bukan ketika keadaan baik saja, kita juga menabur kalau keadaan buruk. Di situasi yang buruk atau sulit, kita tetap menabur apa yang harus kita tabur. Kita tetap membangun apa yang harus kita bangun. Semua hal-hal besar di sekeliling kita atau bangunan-bangunan besar yang kita lihat selalu dimulai dengan batu bata pertama. Setiap pohon yang besar selalu dimulai dengan benih yang kecil. Mari kita belajar untuk menabur sekalipun kelihatannya kecil. Sekalipun kita belum melihat hasilnya. Rasanya apa yang kita kerjakan hari-hari ini kenapa belum kelihatan? Memang ada waktunya segala sesuatu bertumbuh dan menjadi besar. Jika Anda punya hubungan yang tidak baik dengan keluarga Anda, mari kita taburkan. Tidak serta-merta hubungan yang retak tiba-tiba jadi akur kembali. Tentunya akan terjadi, tetapi selalu dimulai dengan kerinduan untuk memulai di hatimu. Bapak Ibu Saudara, mulailah menyapa keluargamu bagi Anda yang merasa jauh dengan keluarga. Mulailah berdoa bagi mereka di kamar tidurmu, bagi mereka. Anda tabur pelan-pelan, benih yang kecil itu ditabur, suatu saat pasti tumbuh. Mari kita melakukannya, selalu didasari dengan hubungan kita dengan Tuhan harus yang pertama. Jika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan dilatih untuk punya hubungan yang baik dengan sesama kita. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan pencipta kita punya hubungan yang baik juga dengan setiap orang di sekeliling kita. Kalau kita nggak punya hubungan baik dengan Tuhan, kita tidak dimampukan, kita nggak sanggup untuk mengasihi orang lain. Sebab kasih yang ada dalam hati kita selalu berasal dari Tuhan. Kita ini seperti carang yang ada pada pokok anggur. Kita berbuahnya karena kita menempel kepada Tuhan. Apa yang kita terima dari Tuhan akan kita salurkan. Bayangkan kalau kita tidak menempel kepada Tuhan, apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain? Mari kita perbaiki. Bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari kita menyapa Tuhan, berdoa, membaca firman-Nya. Lalu kita membangun hubungan dengan orang lain. Saya teringat dengan seorang yang bernama Ruth. Ruth adalah seorang Moab, bukanlah orang Israel, tetapi menjadi nenek moyang dari bangsa Israel. Ada satu perkataan yang menarik yang disampaikan oleh Ruth. Ruth berkata, "Hai Naomi mertuaku, Tuhanmu adalah Tuhanku." Ini adalah perkataan pembuka bagaimana Tuhan pakai hidupnya. Biarlah setiap hari engkau berkata kepada setiap orang di sekeliling Anda bahwa Tuhan mengasihimu, oleh karena itu Anda mengasihi mereka. Apa yang Anda terima dari Tuhan, Anda berikan kepada orang lain. Prinsip-prinsip membangun hubungan, menabur kesetiaan setiap hari akan disampaikan oleh hambanya yang diurapi, Pastor Edi Ong, Gembala Gereja Mawar Syaron dari kota Jambi. Beliau bersama dengan istri sangat setia melayani Tuhan. Sampai saat ini membangun keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan di kota Jambi. Buka hatimu. Saya sangat percaya apa yang beliau sampaikan akan membangun kehidupan kita. Membuat kita konsisten. Teruslah menabur, teruslah menabur. Apa yang kita tabur bahkan dalam air mata sekalipun. Tuhan berjanji kita akan menuainya dengan sorak-sorai. Buka hatimu mendengarkan pesan firman Tuhan. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi. Senang rasanya berjumpa dengan Anda semua, menyapa Anda. Saya bisa kangen-kangenan dengan Anda meskipun tidak secara langsung. Tapi dengan mata iman saya yakin dan percaya kangen saya dengan Anda akan terobati hari ini. Sama-sama mari kita siapkan hati kita. Saya rindu untuk kita semua masuk ke dalam hadirat Tuhan hari ini mendengarkan firman dan kita akan dibangun di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur untuk hari ini, hari yang ada yang telah Engkau berikan buat kami. Tuhan mengurapi setiap pemberitaan firman-Mu.
perenungan firman hari ini akan membawa sesuatu perbedaan, perubahan, pertumbuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus menyertai, juga demikian untuk hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarkan hanya Engkau yang semakin terlihat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya hari ini menyapa Anda di dalam sebuah perenungan, dan saya rindu untuk membagikan satu kata, yaitu tentang kesetiaan. Setia itu adalah sesuatu nilai, sesuatu sikap hidup dan keputusan kita yang kita akan terus bawa sampai kemana-mana, dan itu akan menentukan ujung dari perjalanan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kesetiaan itu? Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu yang saya ambil hari ini di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13, demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, Bapak Ibu Saudara, garis bawahi kata setia di dalam Alkitab Anda. Setia itu selalu berbicara di dalam sebuah hubungan. Setia itu selalu melibatkan lebih dari satu pihak. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri kata setia? Kita akan pelajari hari ini. Saya mencatat ada 4 ciri-ciri kata setia. Yang pertama, setia itu adalah dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Ayat ke-10 tadi berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia pasti tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini apa yang Anda kerjakan itu kecil. Apa yang Anda kerjakan mungkin tidak terlalu signifikan. Apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda miliki hari ini mungkin kelihatan kecil bagi mata dunia. Tetapi jangan pernah apa yang kecil di dalam hidupmu, apa yang kecil engkau miliki itu menjadi sesuatu yang mengecilkan visi dan mimpimu. Oleh karena pada saat engkau setia dalam perkara kecil, maka saya yakin dan percaya pada waktunya nanti Tuhan akan membela Anda dan Anda akan mengerjakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Nah, apa yang Anda kerjakan mungkin boleh kecil, tetapi visi dan hati Anda tidak boleh kecil. Visi dan hati Anda tidak boleh ikut mengecil. Karena kita punya Allah yang besar. Firman Tuhan tadi berkata, kesetiaan itu selalu dimulai dalam perkara-perkara kecil. Dipercaya menggembalakan istri mungkin pada awalnya, pada awal Anda pernikahan. Anda dipercaya menggembalakan istri Anda. Anda dipercaya untuk menjadi teladan bagi istri Anda. Lalu berkembang istri, kemudian Anda punya satu anak. Anda dipercaya menggembalakan istri dan satu anak Anda. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Anda dipercaya 2 anak. Anda dipercaya untuk menggembalakan satu istri dan 2 anak. Tetapi terus berjalannya waktu, Anda terus setia melakukan apa yang Anda kerjakan menjadi teladan bagi mereka. Bagaimana dengan kehidupan di gereja? Mungkin pada waktu Anda sedang sibuk untuk memberi teladan, mengarahkan, menuntun seluruh anggota keluarga Anda, mungkin Tuhan mulai percayakan untuk memfollow up satu jiwa, memfollow up satu orang. Bapak Ibu Saudara, pada waktu masa saya ada di Palembang,
Tuhan percayakan di awal mula pelayanan saya adalah antar jemput setiap minggu, setiap pagi, setiap hari Minggu pagi. Untuk antar dan menjemput satu ama-ama yang hari ini saya dengar sudah meninggal, sudah almarhum. Nah, perkara kecil yang Tuhan percayakan terus menerus dan kita kerjakan dengan luar biasa. Kita kerjakan dengan segenap hati kita. Kita kerjakan dengan sebisa dan semampu dan sebaik yang kita bisa kerjakan. Lalu Tuhan membawa kami, saya dan istri dan 2 anak saya, menjemput ama itu setiap pagi, Minggu pagi. Oleh karena saya pelayanan, Asher, pada waktu itu saya jemput beliau lebih pagi dari jam ibadah biasanya. Tapi puji Tuhan beliau pun setia. Pada waktu pagi-pagi hari beliau sudah siap dan kami menjemputnya di rumahnya. Dan kami segera berangkat ke gereja, ke tempat ibadah. Hal itu sedemikian setiap minggu terus menerus kami kerjakan. Dan tiba-tiba Tuhan juga di dalam waktu yang kita tidak pernah berharap mentargetkan sesuatu, Tuhan percayakan untuk follow up satu keluarga. Tuhan percayakan untuk follow up menggembalakan satu keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga. Dan akhirnya Tuhan percayakan 1 CG untuk kami gembalakan. Pada awalnya 1 CG, saya masih ingat sekali CG di kompleks perumahan kami. Pada waktu itu mungkin hanya 4 atau 5 orang yang dipercayakan Tuhan. Hanya 2 keluarga. Jadi Tuhan terus bawa terus kesetiaan kita mengerjakan sesuatu yang kecil dan mungkin bahkan tidak berarti, tidak kelihatan bagi banyak orang. Itu Tuhan perhitungkan. Mulai dari 1 CG, kemudian menjadi 2 CG, kemudian menjadi 3 CG, dan bahkan Tuhan sekarang membawa saya ke kota Jambi untuk mengembalakan sekian ratus orang yang hari ini Tuhan percayakan. Kalau kita bicara tentang jumlah, kita bukan berbicara tentang seberapa hebat, seberapa besar kita dipercaya. Tapi mari sama-sama hari ini kita belajar untuk selalu setia, mengerjakan dengan sungguh-sungguh dari hal-hal yang terkecil. Ulangan 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Garis bawahi kata di negeri yang diberikan Tuhan. Di negeri yang diberikan Tuhan itu berbicara tentang apa yang diberikan dan dipercayakan Tuhan kepadamu hari ini. Apakah itu sesuatu yang kecil, apakah itu sesuatu yang besar, bukan masalah kecil atau besarnya, tetapi bagaimana engkau dengan segenap hati mengerjakan bagian dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Sesuatu yang kecil dan sederhana mungkin, tetapi pada saat kita terus setia melakukannya, maka Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih besar, lebih berpengaruh. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kualitas yang pertama adalah bagaimana kita setia dari perkara kecil. Barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, maka pasti kata firman Tuhan, dia tidak setia dalam perkara besar. Orang itu akan dengan mudah untuk setia dalam perkara besar karena kelihatannya besar dan wah. Tetapi belum tentu orang itu akan terus setia di dalam perkara yang kecil. Karena sesuatu yang kecil biasanya tidak terlihat. Mungkin ada di belakang layar, mungkin ada di belakang ruangan, mungkin ada di balik ruangan, ada di balik layar. Tidak ada banyak pasang mata melihat. Tetapi pada saat sesuatu yang tidak berarti kelihatannya, itu kita lakukan dengan segenap hati, dengan setia terus menerus. Maka suatu ketika Tuhan akan percayakan kepada perkara-perkara yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kualitas yang kedua adalah apa definisi kata setia? Yang kedua adalah setia itu melakukan sesuatu dengan konsisten
dengan porsi yang sama atau terus-menerus meningkat. Konsisten terus-menerus. Sesuatu dilakukan dengan tidak pernah turun. Tetapi sesuatu dilakukan dengan konsisten, dengan kekuatan yang sama, dengan durasi yang sama, atau bahkan meningkat. Itulah kesetiaan. Tidak bosan dengan apa yang sedang dihadapi hari-hari ini. Tidak bosan dengan segala sesuatu yang mungkin seperti rutinitas biasa. Tidak bosan, itu artinya kadarnya tidak pernah turun. Karena kalau sudah mulai turun, biasanya itulah tanda-tanda kebosanan. Dan pada saat tanda-tanda kadarnya mulai menurun, itulah yang dinamakan mungkin saja kita sedang berjalan menuju ketidaksetiaan. Kita sedang berubah setia. Kita sedang berubah menjadi orang-orang yang tidak bisa konsisten memegang sesuatu yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan. Mungkin Anda mulai malas-malasan, Anda mulai mengeluh sana dan sini, Anda mulai komplain sana dan sini. Jikalau Anda menurun, mungkin itu tanda-tanda bahwa kita sedang tidak setia lagi. Dulu aku begini, dulu aku begitu. Dulu aku begini, dulu aku begitu. Bukan Doraemon Bapak Ibu Saudara. Dulu aku begini, dulu aku begitu, dulu aku dipercayakan ini, dulu aku dipercayakan itu. Tetapi pertanyaannya yang paling penting adalah, apa yang dipercayakan kepadamu hari ini? Apakah sesuatu yang dipercayakan kepadamu hari ini adalah sesuatu yang lebih besar? Bahkan sesuatu yang mungkin kenangan-kenangan glory-glory pada waktu masa lalu tidak Anda temui lagi pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sampai di posisi itu pun, saya mau kasih tahu kepada Anda, jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah. Ulangi lagi, riset hidup Anda, restart hidup Anda. Mulailah kembali perkara-perkara yang kecil itu Anda terus setia, terus konsisten melakukannya, tidak ada bosan, bahkan Anda terus melakukannya dengan kadar yang semakin meningkat. Jikalau Anda hari ini dipercaya oleh Tuhan perkara-perkara pelayanan-pelayanan kecil yang remeh-temeh, setialah itu. Setialah, pegang itu, kerjakan itu. Tanpa Anda mulai turun. Kalau Anda hari ini dipercaya keluarga, bisnis, pekerjaan, cintailah mereka. Jangan engkau mudah bosan dengan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadamu hari ini. Bilangan 15 ayat 38-39, demikian firman Tuhan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Allah pasti sering memberikan jumbai-jumbai berwarna ungu di sepanjang hidup Anda. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menarik engkau kembali, untuk membawa engkau kembali, untuk melakukan kesetiaanmu yang mungkin hari-hari ini sudah tidak lagi engkau kerjakan dengan setia. Allah pasti sering memberikan tanda-tanda, tarikan demi tarikan, supaya engkau tidak berkurang kadar setiamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dalam kehidupan kita. Jikalau engkau pada awal membangun pernikahan dengan keluargamu, engkau sedemikian rela, dengan segala daya upaya engkau berkata, aku mencintaimu dengan segala apa yang aku bisa kerjakan. Tetapi mari kita lihat hari ini,
Apakah cintamu sudah mulai berkurang? Apakah hatimu melekat kepada pasanganmu, hatimu melekat kepada anak-anakmu, itu masih sama dengan dahulu atau bahkan mungkin sekarang mulai berkurang? Seharusnya anak-anak Tuhan punya hati yang tetap sama atau bahkan semakin besar untuk punya kapasitas mengasihi dan mencintai orang-orang yang telah Tuhan percayakan dalam hidupmu. Bagaimana pada waktu Anda mungkin hari ini dipercayakan untuk menggembalakan sekian orang di dalam CG, di dalam pelayananmu? Apakah engkau masih terus mengerjakan apa yang dipercayakan kepadamu hari ini? Dengan kapasitas hati yang semakin mencintainya, atau bahkan mungkin sudah mulai malas-malasan, sudah mulai kehilangan gairah. Sebuah perenungan buat kita. Ada di mana posisi kita hari ini? Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, apa definisi kata setia adalah? Yang ketiga adalah mengasihi apa yang dipercayakan dan punya passion di dalam apa yang selalu dikerjakan. Ulangan 7 ayat 7-9 demikian firman Tuhan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan kita telah memberikan teladan untuk kita ini terus mengasihi apa yang ada di depan kita dengan tidak jemu-jemu. Maka pada saat kita menjadi orang yang berkata, aku percaya kepadamu Tuhan, maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang meneladani apa yang Tuhan kita kerjakan. Mengasihi apa yang dipercayakan kepadamu, kepada saya, dan mari kita kerjakan dengan passion, dengan segala curahan hati yang terbaik. Saya dapatkan ada beberapa hal di poin ini. Yang pertama adalah mengasihi semua yang hari ini dipercayakan di dalam hidupmu. Keluargamu mungkin, pekerjaanmu mungkin, bisnis atau bahkan pelayananmu. Tadi saya sudah singgung di poin-poin sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini sedemikian rentan di dalam sebuah rumah tangga, di dalam sebuah keluarga, sehingga berumah tangga kadang-kadang tidak heran juga mungkin sebagian dari anak-anak Tuhan pun mengalami hal yang sama. Bahwa berumah tangga bukan lagi dengan dasar mengasihi, dengan mencintai, dengan ketulusan hati yang apa adanya, tetapi melainkan berumah tangga hanya oleh karena job desk semata. Hanya oleh karena job deskripsi semata-mata. Hanya demi anakku, oleh karena aku sudah terlanjur punya anak, maka ya gak ada pilihan lain. Aku tidak mau pertahankan rumah tanggaku ini. Jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam posisi ini, maka tidak ada yang kebetulan Tuhan sedang ingin berbicara kepada Anda hari ini. Jikalau Anda berkeluarga hanya sekedar ingin mempertahankan posisi dan mungkin Anda merasa malu kalau harus bercerai, saya kasih tahu kepada Anda, tidak ada kata terlambat dan belum terlambat dan tidak akan pernah terlambat orang yang mau kembali pada Tuhan. Demi anakku, aku masih pertahankan rumah tangga ini. Demi kelihatan orang Kristen yang bertumbuh, mungkin aku harus menghindari kata cerai.
Tapi sesungguhnya engkau tidak lagi melakukan rumah tangga, hubungan suami dan istri, hubunganmu dengan anak-anakmu oleh karena dasar engkau mengasihi dan mencintai. Tetapi hanya oleh karena engkau tidak mau dipermalukan. Kembalilah hari ini menjadi orang-orang yang setia, mengasihi, melakukan segala sesuatu apa yang engkau kerjakan, mengasihi segala apa yang Tuhan percayakan dan Tuhan percayakan sebagai milikmu hari ini dengan segenap hatimu. Demi kelihatan orang-orang Kristen, aku harus kelihatan sebagai orang Kristen yang bertumbuh. Aku harus terus menjadi orang Kristen yang kelihatannya tetap melayani. Padahal semua itu aku kerjakan bukan oleh karena aku mencintai pekerjaan Tuhan. Bukan oleh karena aku melakukannya, oleh karena aku mencintai pribadinya Tuhan. Tetapi semata-mata hanya oleh karena pride sebagai seorang Kristen yang katanya harus bertumbuh, yang katanya harus punya posisi ini dan itu. Tetapi sebetulnya motivasi hati kita jauh dari mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan bersama-sama. Apa yang engkau sedang kerjakan hari ini? Apa yang Tuhan percayakan padamu hari ini? Apakah sungguh-sungguh kita melakukannya dengan segenap hati kita? Dulu punya satu posisi, punya satu jabatan. Sekarang orang yang terus-menerus mengasihi dan setia melakukan perkara-perkara yang dipercayakan dalam hidupnya. Kalau dulu Anda punya satu posisi, dulu Anda hanya punya satu jabatan, saya yakin dan percaya Tuhan yang akan terus membuat Anda bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Sehingga hari ini atau bahkan nanti kelak Anda akan dipercaya untuk mengerjakan banyak perkara. Anda akan punya posisi dan jabatan yang semakin banyak. Posisi Anda bisa kemana-mana. Artinya Anda dipercaya dari mungkin dulu satu bagian, satu divisi. Tetapi hari ini Anda dipercaya sebagai posisi kepala di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah usaha. Maka Anda, gerak Anda, pengaruh Anda bisa ke segala divisi yang ada. Saya yakin dan percaya dari satu cabang Tuhan akan percayakan menjadi beberapa cabang. Kalau Anda melakukan dengan setia dan mengasihi dan dengan passion apa yang Anda miliki hari ini. Dari satu istri, jangan menjadi dua istri, jangan menjadi tiga istri. Dari satu istri, tetap dengan satu istri, tetapi dengan porsi mengasihi dan porsi mencintai yang lebih besar. Katakan amin. Sebab anak-anak Tuhan harus terus bertumbuh, harus terus naik dan tidak pernah turun, kata firman Tuhan. Jika Anda dipercaya punya satu istri hari ini, senggol kanan kiri, jangan punya dua istri. Tetapi satu istrimu itu, tetapi perbesar kapasitas kasih dan cintamu kepada dia. Poin yang terakhir, poin yang keempat, adalah kesetiaan itu adalah sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang ditunjukkan kepada satu pribadi yang sama dan tetap sama terus-menerus. Kesetiaan itu adalah sesuatu yang ditunjukkan dan diberikan kepada orang yang sama dan dengan satu pribadi yang sama dan terus-menerus. Kadar mengasihi kita akan terus teruji, Bapak Ibu Saudara. Tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita. Kesetiaan akan teruji jika ada sebuah keadaan yang tough. Bagaimana kesetiaan Anda hari-hari ini? Anda masih terus melakukan perkara yang Tuhan percayakan meskipun mungkin satu hal. Bagaimana Anda memberikan kesetiaan Anda hari ini. Pada saat Anda dipercaya untuk istri dan anak-anakmu, untuk keluargamu.
Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kesetiaanmu kepada mereka akan selalu teruji oleh situasi-situasi dan keadaan-keadaan yang tough, yang mungkin hari-hari ini sedang engkau alami. Masihkah engkau setia kepada orang-orang di sekitarmu? Masihkah engkau setia kepada keluargamu? Masihkah engkau setia kepada Tuhan? Masihkah engkau setia membangun persekutuanmu secara pribadi dengan Tuhan? Meskipun hari-hari ini berkat dan penyertaan Tuhan seperti seolah-olah tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau alami. Hari ini semua orang mengalami situasi yang sulit. Hari ini semua orang, seluruh sektor usaha, hampir seluruh sektor usaha terkena badai. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kualitas imanmu masih terus menunjukkan kualitas kesetiaan yang tidak pernah luntur kepada satu pribadi yang engkau sembah dan engkau percaya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bisnismu sepikah, bisnismu ramaikah, bisnismu hancurkah, tetapi apakah engkau masih tetap setia? Jangan sampai pada saat Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi di dalam apa yang engkau kerjakan, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, atau bahkan dalam rumah tanggamu mungkin, sakit mungkin beberapa anggota keluargamu. Itu membuat engkau bertanya-tanya kepada Tuhan. Itu membuat engkau curiga kepada Tuhan. Itu membuat engkau mulai tidak mengasihi Tuhan lagi. Masihkah engkau setia kepada Tuhan? Masihkah engkau setia kepada pasanganmu? Di saat ada begitu banyak godaan, tantangan yang mungkin mendorong Anda untuk ambil jalan pintas. Bagi Anda yang ada di dunia sales, marketing, berhati-hati. Saya dari background di sana. Kalau ingin menang tender, kalau ingin menang sebuah proyek deal, ada banyak relasi yang mengajak dealingnya ada di ruang-ruang diskotik, ada di ruang-ruang karaoke dengan berbagai macam orang-orang dan mungkin wanita-wanita yang bukan pasanganmu. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau tergoda untuk mengambil jalan pintas itu? Tetapi ataukah engkau tetap berkata, engkau tetap setia kepada istrimu, engkau tetap setia kepada pasanganmu. Apapun yang terjadi, prinsip kebenaran itu tidak pernah engkau langgar hanya demi sejumlah uang. Hanya demi sejumlah mungkin dealing sebuah bisnis yang nilainya tidak kekal. Tetapi persekutuanmu, kesetiaanmu dengan pasanganmu, itu adalah sesuatu yang nilainya akan kekal dan akan diperhitungkan di dalam kerajaan surga. Bagi Anda muda, Pro-M, atau bahkan mungkin AOG, saya sering bertanya kepada mereka yang sudah mulai masuk kepada BPN, bimbingan pranikah. Apa tujuanmu menikah? Ada banyak pasangan yang berkata ingin punya keturunan. Dengan mudah saya langsung berkata, kalau misalnya pernikahanmu tidak dikaruniai anak, akankah pernikahanmu selesai juga? Bapak Ibu Saudara, menikah, punya anak atau tidak, menikah diberkati secara keuangan atau Anda hidupnya pas-pasan, ingatlah kepada janji pernikahanmu. Janji pernikahanmu adalah janji kesetiaan di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, di dalam segala apapun yang terjadi. Ulangan 5 ayat 32-33 berkata, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 145 ayat 17 firman Tuhan berkata demikian, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, kerjakan perkara-perkara yang kecil, teruslah setia dengan perkara-perkara yang kecil. Lakukanlah sesuatu dengan konsisten secara terus-menerus, dengan kadar yang sama atau terus meningkat. Lakukan sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Kerjakan dengan mengasihi dan mencintainya. Kerjakan dengan passionmu. Dan yang terakhir, lakukan dan berikan itu kepada pribadi-pribadi yang tetap sama. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai nanti selama-lamanya. Jadilah terus setia. Sebab ada janji Tuhan yang terus menantimu. Sebab ada sebuah janji Tuhan yang telah disediakan bagi orang-orang yang terus setia di dalam hidupnya. Janji Tuhan terus diberikan dan kita yakin dan percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Maka pada saat Anda terus jadi orang yang bisa pegang kesetiaan, lakukan kesetiaan, punya kualitas orang-orang yang setia, maka saya yakin dan percaya janji-janji Tuhan itu akan menjadi milikmu. Apa saja janji-janji Tuhan itu? Ulangan 6 ayat 25 berkata, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ulangan 15 ayat 5-6. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tapi mereka tidak akan menguasai engkau. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yang terakhir, Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa hari ini Anda akan memutuskan untuk menjadi orang yang semakin setia jikalau Anda sudah setia. Saya berdoa hari ini Anda akan berbalik 180 derajat kalau Anda hari ini sedang ada di dalam situasi di mana Anda tahu Anda sedang tidak setia hari ini. Anda mungkin sedang tidak setia kepada Tuhan. Anda mungkin sedang mengingkari dan mulai menjauhi dan lari daripada Tuhan. Anda kecewa dengan keadaan. Anda kecewa dan marah dengan Tuhan. Dan Anda tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Atau bahkan mungkin hari-hari ini Anda tergoda dan Anda sudah jatuh di dalam sebuah perselingkuhan. Sebuah hubungan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Atau hari ini engkau sedang mengingkari janji-janji pernikahanmu. Mungkin beberapa di antara Anda di sana, di rumah, dimanapun Anda berada. Mungkin ada pasangan-pasanganmu yang sedang sakit. Pasanganmu mungkin sedang sakit hari ini dan oleh karena sakitnya yang terlampau begitu berat dan engkau merasa tidak bisa menanggungnya. Sehingga itu menjadi alasanmu untuk meninggalkan dia. Hari ini aku berkata kepadamu, kembalilah. Tidak akan pernah
dipandang hina setiap orang yang mau mengakui dan kembali kepada Tuhan. Tidak akan pernah dianggap hina setiap orang yang mengakui segala kesalahan dan dosa-dosanya dan mau kembali kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang terus setia. Setia dengan apa yang kau kerjakan. Setia kepada semua pihak yang ada di sekitarmu. Setia kepada Tuhanmu. Sebab janji-janji Tuhan sedang menantimu di sana. Saya berdoa firman Tuhan hari ini akan mengubahkan Anda. Akan memberkati Anda. Dan saya percaya hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Sama-sama mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu telah menyapa kami. Firman-Mu mungkin telah menegur kami. Kami tangkap dengan iman. Dan kami yakin dan percaya. Firman-Mu adalah firman yang hidup. Ini akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah dan beracaralah di dalam kehidupan kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Biarkan kami dapati kami adalah orang-orang yang setia melakukan perkara-perkara untuk kemuliaan nama Tuhan. Melakukan perkara-perkara dengan mengasihi dengan segenap hati kami. Dan Tuhan Yesus akan membela kami, memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu hari ini dan kami diberkati. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, betapa indahnya firman yang kita dengarkan. Kita mendengarkan suara Bapa kita di sorga. Betapa indahnya karena kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Dan saat kita punya hubungan yang baik dengan Bapa, kita mendengarkan suaranya. Mari sama-sama kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi setiap Anda yang percaya, yakin Anda punya Bapa yang baik, angkat kedua tangan Anda. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu, keluargamu, pekerjaanmu. Tuhan mempermudah segala sesuatu yang kelihatan sulit. Saat Anda berserah kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Setialah dengan hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan di hadapan Anda hari ini. Kerjakan, nanti akan menjadi besar. Terimalah berkat kelimpahan di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Setiap Anda yang percaya, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.